Halo semua, nama saya Stefan Dorawi Andiru dari kelas LD10 dan NIM 250201061. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bisnis model saya, yaitu Nike. Yang pertama, saya akan menjelaskan singkat tentang eh, profil dari studi kasus bisnis Nike. Semua orang, siapa sih yang nggak tahu produk Nike ini? Nike ini adalah sebuah brand besar. Brand Simpelnya adalah Nike ini adalah sebuah brand yang bergelut di bidang olahraga. Dia adalah produsen terbesar pakaian dan sepatu olahraga merek Nike. Terkenal cepat di seluruh dunia sejak tahun 1964. Terutama logo swoosh dan slogan Just Do It yang tentunya pasti kita tahu. Perusahaan ini didirikan oleh Blue Ribbon Sport di Oregon pada tahun 1964. Belakangan nama diganti menjadi Nike pada tahun 1971. Nama Nike ini besar sampai sekarang. Perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka dalam bulan Desember 1980 sampai tahun 1984. Saat Nike terkenal adalah saat-saat di mana pemain bola basket yang terkenal Michael Jordan, tentunya kita tahu, menandatangani kontrak dukungan dengan Nike yang mengeluarkan model pertama sepatu olahraga Air Jordan. Contohnya Air Jordan sendiri ini dulunya sepatu basket, tetapi sekarang sudah menjadi sepatu yang dipakai buat gaya di kalangan anak muda sampai orang dewasa. Tetapi NBA pada saat itu melarang sepatu tersebut dan Air Jordan menjadi penghambat bagi kenaikan sepatu Nike kesuksesan saat ini. Waktu itu NBA menghalangi Nike dan sekarang Nike memproduksi berbagai produk. Tidak hanya Air Jordan saja, tetapi hampir semua di bidang olahraga diproduksi oleh Nike. Sampai sekarang ini berbagai turnamen-turnamen olahraga seperti Olimpiade, Asian Games, dan lain-lain disponsor oleh Nike dan memakai sepatu dan baju dengan nama brand Nike. Nike juga memiliki Harley International dan Converse, menjalankan toko eceran Nike-Ton, serta menjadi sponsor untuk berbagai atlet dan tim olahraga terkenal dan mendapatkan pengenalan merek di seluruh dunia. Yang kedua adalah kondisi bisnis fall atau rise. Di sini adalah BMC dari Nike sendiri. Dari Rise di sini adalah bisnis model canvas dari Rise-nya Nike. Ada penjelasan. Yang pertama, customer segments. Dalam perusahaan Nike tentunya memiliki jumlah produksi yang banyak, karena brand Nike sendiri sudah sangat terkenal di seluruh dunia dan hampir dipakai oleh seluruh atlet di seluruh dunia. Di kalangan atlet, menurut saya tidak keren kalau tidak pakai Nike. Saingan Nike adalah Adidas, tetapi menurut saya Nike lebih memiliki pengaruh besar terhadap dunia peratletan. Oleh sebab itu, customer segment dari perusahaan Nike merupakan pastinya semua orang, semua elit global yang mau atau ingin membeli sepatu olahraga maupun baju dan lain-lain. Hal ini membuat perusahaan Nike secara langsung berhasil membuat orang di berbagai bidang itu tuh tergantungan atas brand yang dimilikinya. Oke, yang kedua adalah customer relationship. Dalam bisnis model ini, saya juga membuat hubungan dengan customer yang terjalin baik. Tentunya adanya website Nike yang sudah ada di hampir setiap negara yang membeli produk Nike tersebut. Nike memiliki website, yaitu layanan konsumen untuk menampung ketidakpuasan masyarakat produknya itu. Kalau di Indonesia sendiri, Nike ID itu sudah sangat besar, memiliki website resmi, dan tentunya mengimpor sepatu-sepatu yang keren untuk masyarakat Indonesia. Dan di Indonesia sendiri juga adalah salah satu cabang terbesar di Asia. Ketiga adalah value proposition, yaitu makna semua orang bisa menjadi atlet, muncul akibat produk yang dikeluarkan Nike identik dengan olahraga atlet. Hal ini membuat orang-orang yang memakai produk Nike memiliki mindset untuk menjadi lebih
baik dalam olahraga. Saya sendiri pun merasakan hal yang sama saat memakai produk Nike tersebut. Terus ada channel, seperti yang kita tahu, Nike sendiri memiliki banyak channel di seluruh dunia. Mulai dari e-commerce sampai dengan penjualan di tuk-tuk di mall yang ingin bekerja sama dengan Nike untuk membuka franchise gerai Nike. Di Indonesia sendiri, franchise Nike ini sudah sangat banyak, bahkan hampir di setiap mall di Indonesia. Karena Nike sendiri ingin membuat channelnya akan semakin terus bertambah. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu Nike sendiri sudah beroperasi lama, dan dari yang saya lihat pendapatan Nike adalah lewat penjualan produk dan periklanan. Periklanan Nike juga saat Nike membuat iklan, itu ada produk-produk lain yang ingin bekerja sama. Jadi itu adalah menghasilkan pendapatan. Kalau pendapatan utamanya sendiri tentu saja lewat penjualan produk yang sekarang ini sudah tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya ada key resource. Key resource Nike memiliki kunci keberhasilan adalah dengan berkembang pesatnya nama brandnya yang besar, terkenal dan kualitasnya di seluruh dunia. Oleh karena itu sampai saat ini Nike masih menduduki nomor 1 produk olahraga di dunia. Yang selanjutnya ada key activities. Ada 2 kegiatan besar yang paling diperhatikan dalam perusahaan Nike, yaitu proses desain, development, dan pembuatan prototyping, juga proses marketing Nike yang sangat pintar terjamin, sehingga bisa berkembang pesat sampai sekarang ini. 2 kegiatan besar ini, yang pertama adalah proses desain. Proses desain ini Nike tentunya selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena produk Nike itu menjadi suatu produk yang ingin dibeli untuk gaya. Sekarang ini sudah, meskipun masih dalam bentuk olahraga, tapi Nike sekarang ini juga dipakai untuk gaya, karena desainernya yang sangat bagus. Terus marketingnya, biaya marketing semua ditanggung Nike sendiri. Terus ada key partnership, yaitu perusahaan ini memiliki banyak partner, mulai dari supplier hingga kerjasama dengan laboratorium pengujian dan pabrik manufaktur bekerja untuk membuat produk tersebut. Selanjutnya ada cost structure. Memiliki brand yang besar tentu saja mengorbankan pengeluaran yang besar untuk berbagai macam biaya yang penting untuk perusahaan. Hal ini seperti biaya produksi, marketing, dan biaya operasional perusahaan. Itu seperti gaji, perawatan, dan pengembangan produk, dan lain-lain. Yang kedua, fall. Sebenarnya Nike ini fall-nya cukup banyak. Di sini perusahaan Nike merupakan brand yang terkenal dan hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri. Kegagalan Nike saat fall datang dari kesalahan dan pembuatan produk. Di sini saya rangkum bahwa Nike pernah membuat suatu produk yang gagal, dan hal itu tentu saja membuat suatu luka, karena Nike adalah brand yang besar, dan kekurangan itu sangat diperhatikan Nike pada saat itu. Nike memiliki banyak kelebihan. Rise and fall kelebihan, yaitu kualitas tak diragukan lagi. Selanjutnya saya menjelaskan tentang 9 blok BMC serta penjelasan kelemahannya udah. Terus ada pola pattern di sini, pattern business model pattern yang digunakan oleh bisnis Nike ini adalah menurut saya open business model. Hal ini dikarenakan mereka juga bekerjasama dengan pihak lain untuk membuat produk Nike itu, yang saling membutuhkan, seperti perusahaan manufaktur yang bekerjasama dengan Nike untuk membangun pabrik pembuatan produk olahraga. Selanjutnya ada business model environment. Business model environment ini yang pertama adalah market force. Yang pertama di segi segmen pasar, target pasar yang dituju oleh Nike adalah pastinya konsumen yang ada di bidang olahraga, seperti atlet dan panitia-panitia pelaksanaan olahraga. Dan produk hype yang sering dipakai anak muda merupakan produk yang mendukung lebih. Karena di zaman sekarang ini anak muda menggunakan produk Nike lebih ke gaya, menurut saya. Yang kedua ada needs and demand. Produk yang mengutamakan kualitas dan harga yang pas. Terus selanjutnya ada market issues. Nike memiliki banyak market issues yang membuat perusahaan ini memiliki penjualan yang terus bertambah akibat kualitas yang terjamin dengan harga. Menurut saya semakin bertambahnya waktu, Nike semakin membuat produk dengan kualitas terbaik. Hal ini membuat tentu saja harga pun semakin naik. Selanjutnya ada industry force.
Yang pertama ada competitors. Competitors perusahaan Adidas dan Puma itu, terlebihnya Adidas, merupakan para pesaing Nike dari awal didirikan, tetapi hal ini tidak membuat Nike kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Menurut saya, yang saya ambil contoh adalah Adidas. Adidas dan Nike sangat bersaing lama. Jika di situ ada Nike, pasti ada Adidas juga dalam dunia atlet. Hal ini membuat persaingan antara kedua brand ini sangat besar, tetapi mereka berlomba-lomba untuk membuat marketing yang kadang-kadang saling menjatuhkan satu sama lain. Terus ada new entrants. Dengan teknologi produksi terbaru, perusahaan lain bisa saja melebihi Nike dalam menjual produk yang ingin dijual. Semakin berkembangnya waktu, tentu saja teknologi produksi dari perusahaan lain membuat Nike harus lebih belajar edukasi agar teknologinya akan semakin berkembang dalam proses desain, prototype, maupun penjualan produk. Selanjutnya ada key trends. Key trends di sini dengan memakai Nike mungkin akan merasa kaya. Itu menurut saya, dan percaya diri di hadapan orang lain saat berolahraga, karena beberapa produk Nike yang malah dan tidak semua orang bisa membelinya. Seperti collaboration Nike dengan banyak produk yang buat harganya makin naik. Selanjutnya ada value proposition canvas. Di sini yang pertama ada customers profile. Yang pertama adalah gains dari Nike. Produk yang sesuai dengan keunggulannya, memiliki tentunya sesuai harga, ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Terus nama brand yang besar sehingga kualitasnya terpercaya, karena Nike sudah ada di seluruh dunia dan pasti semua orang tahu bahwa Nike itu adalah brand yang bagus, yang mementingkan kualitas. Selanjutnya ada pains dari Nike. Dikarenakan terlalu banyak produk yang dikeluarkan sehingga sering terjadi produk cacat. Terkadang kita melihat produk cacat banyak di Nike. Juga ada customer service Nike yang terkadang slow respon, sulit untuk membuka franchise Nike karena biaya yang terlalu mahal. Dan juga yang terakhir, yang banyak sekali ada di lingkungan masyarakat adalah banyak produk serupa atau produk KW di pasar yang membuat pelanggan bingung. Produk Nike dan Adidas tentu saja banyak produk KW-nya. Terkadang orang-orang lebih memilih produk KW karena harga yang lebih murah. Mereka tidak mementingkan kualitas, hanya mementingkan gaya. Selanjutnya adalah customers jobs. Pembeli ingin membeli produk olahraga yang berkualitas. Selanjutnya ada produk yang sesuai dengan kualitas dan gaya, dan memastikan produk yang dipesan sudah benar, ataupun itu sesuai dengan ukuran pembeli, sesuai dengan warna yang diinginkan, dan sesuai dengan model yang diinginkan pada saat itu. Di sini ada customer profile maps dan value proposition. Di value proposition adalah produk dan service. Yang pertama, dengan menggunakan moto Just Do It, Nike dapat meningkatkan penjualan dengan pesat, menghasilkan uang dengan menjual produk olahraga yang sesuai dengan harga yang mencapai kualitas semaksimal mungkin. Selain itu, dapat komplain di website resmi Nike yang sudah ada di hampir seluruh negara. Ya, gain creators itu dengan membeli produk Nike ini, customers akan mendapatkan pengalaman yang lebih berkualitas dan lebih percaya diri dalam menggunakan Nike. Selain itu, customer dapat memiliki gaya karena ada fashion di dalam produk Nike tersebut. Pastinya selalu mengikuti perkembangan zaman. Terus yang pain relievers, dengan meningkatkan pelayanan, terlebih lagi selalu aktif dalam mendesain produk dengan konsep sebaru mungkin. Produk Nike ini mengikuti perkembangan zaman dengan menampung segala komplain dari customers. Segala ketidakpuasan ditampung sama perusahaan Nike, karena produk yang dibeli akan dimasukkan untuk diperbaiki pada produk yang selanjutnya. Jadi Nike ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, agar menjadi produk olahraga nomor satu. Tujuan Nike, perusahaan Nike pada awalnya adalah menjadi produk olahraga nomor satu di dunia. Dan sekarang Nike masih di posisi pertama, produk olahraga nomor satu. Selanjutnya ada ini value proposition canvas dan penjelasan rise and fall bisnis. Perusahaan besar seperti Nike tentunya memiliki jatuh bangun dikarenakan produk yang dijual tentunya ada yang gagal dan berhasil. Dalam mengembangkan perusahaannya, Nike merancang sedemikian rupa dan dari segi merchandising plan-nya, karena produk Nike juga berhubungan dengan fashion.
maka ini akan dipengaruhi oleh perubahan selera dan gaya hidup. Untuk itu, Mike menugaskan karyawannya yang bekerja di bidang merchandise planner untuk membuat cerita untuk beberapa musim yang memperkirakan penjualan dan diinvestasi di musim secara mingguan, bulanan, bahkan triwulan. Selain itu, Nike juga akan memperkirakan penjualan untuk semua gaya dasar dan mode mengembangkan strategi yang menjadi penjualan Nike bisa menjadi populer sampai sekarang ini. Nike juga selalu menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi pada tren saat ini, sehingga hal itu membuat Nike lebih banyak rise-nya daripada fall-nya. Menurut saya, fall-nya Nike ada di kegagalan produk, tetapi produk tertentu. Soalnya kualitas produk yang digunakan Nike biasanya berkualitas menengah tinggi ke atas, sehingga Nike menjual produknya untuk kalangan menengah ke atas. Variasi sepatu yang dihasilkan perusahaan Nike menghasilkan berbagai pilihan yang menarik, dari yang mahal sampai yang standar. Yang terakhir, ada solusi yang saya tawarkan untuk bisnis Nike berupa produk atau jasa yang baru. Menurut saya sendiri, Nike harus meningkatkan kualitas produknya untuk ke semua kalangan. Jadi tidak hanya para atlet saja, tetapi semua. Dengan membuat produk-produk baru seperti jam tangan Nike dan tidak hanya sepatu, tetapi juga baju-baju brand Nike, bukan baju olahraga, tetapi lebih kepada baju yang dipakai sehari-hari. Itu menurut saya. Selanjutnya, pelajaran bisnis yang diterapkan pada rintisan wirausaha. Karena perusahaan Nike ini adalah perusahaan yang sudah sangat besar, jika dikaitkan dengan bisnis-bisnis saya, menurut saya bahwa yang saya ambil dari bisnis Nike ini adalah tetap berusaha untuk sebaik mungkin, untuk tidak mementingkan orang-orang di belakang kita. Artinya pada saat Nike merintis usaha, ada Adidas, ada Puma, ada Reebok yang bersaing. Ada beberapa nama besar juga yang bersaing dengan Nike, tetapi perusahaan Nike ini tetap pada jalannya untuk lebih maju. Dia menggunakan berbagai macam strategi pemasaran yang banyak, dan untuk melakukan pemasaran ini memerlukan biaya yang juga banyak juga. Jadi tidak penting berapa biaya yang dikeluarkan, tetapi yang penting adalah kualitas menurut saya. Itu adalah pelajaran yang bisa diambil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.